atau buruk. Menurut Al-Quran, kebohongan itu tanda tidak beriman. Mengada-adakan yang dusta. Kalau Bang Edis mengatakan bahwa kebohongan itu semuanya jahat, Anda salah, Bang. Ada kebohongan itu yang baik. Contoh, di situ sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW mendamaikan orang yang bertikai. Nggak, jangan anu aja, contoh suami istri aja, jangan jauh-jauh dulu. Oke, contoh suami istri. Kalau abang bilang kalau berdusta kepada istri itu semuanya semuanya nggak baik, abang salah. Contoh berdusta yang baik kepada istri. Contoh berdusta yang baik begini, Bang. Seandainya, ini kita berandai-andai ya, saya ini kan punya mertua, Bang. Punya istri, punya mertua. Mertua saya ini, saya tahu, Bang, dari dulu keinginan beliau ini untuk pergi umrah. Ya. Nah, sedangkan di dalam pembiayaan atau keuangan mertua saya ini, saya tahu beliau ini masih kekurangan. Ketika saya punya uang dan uang itu istri saya tahu saya dia punya uang. Nah, uang itu saya katakan kepada istri saya bahwa uang itu hilang. Ternyata uang ini saya berikan kepada mertua saya, ya, untuk pergi umrah. Apakah ini penyakit ini, Bang? Ini penyakit namanya. Lu bagaimana, Bang? Pada akhirnya ketika hal itu saya ungkapkan, kebohongan saya itu saya ungkapkan kepada istri saya, tentulah istri saya akan bangga kepada saya, Bang. Iya, tetapi Bang, dengan tidak berbohong saja, itu istrimu akan bangga. Kenapa Anda harus mengatakan bahwa uangmu hilang? Ternyata dikasih mertua untuk umroh. Iya, makanya abang jangan memandang setiap kebohongan itu jahat, buruk. Jangan begitu, Bang. Muhammad Ardiansah, semoga kita bisa diskusi dengan baik. Ya, silakan. Iya. Muhammad Ardiansah, apa yang ingin Anda utarakan? Nah, tadi abang membawakan hadis Sahih Muslim 4949. Tidak ada yang salah dengan hadis itu, Bang. Di hadis itu mengatakan apa? Iya, karena hanya saja caranya abang atau image-nya abang itu kurang mengerti di situ. Hadis itu tentang apa dulu? Iya, hadis itu tadi yang abang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan seandainya jika di dunia ini tidak ada lagi orang yang berdosa, maka Allah akan menggantikan. Bukan gitu bunyinya. Saya benarkan ya. Bunyinya begini, bahwa Muhammad bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, jikalau kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian semua, dan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, kemudian Allah akan mengampuni dosa mereka. Betul? Betul. Nah, berarti di sini ada sebuah rangkaian berpikir bahwa saya umpamakan sebagai perumpamaan. Kalau ada orang tua, dia berkata kepada anaknya, "Nak, jangan berbuat kesalahan, jangan mencuri." Kita taruhlah mencuri aja lah. Jangan mencuri, anak. Supaya apa? Supaya kamu nanti tidak menyesali perbuatanmu. Tetapi ada orang tua yang kedua. Orang tua yang kedua nasihatnya berbeda. Nah, kalau kau tak mencuri sama sekali, ku ganti kau nanti dengan anaknya orang. Kalau kau tak mencuri sama sekali, siapa yang nanti yang mau ku ampuni? Maka dari itu mencurilah kau supaya ku ampuni dirimu. Ini kan pola pikir itu. Silakan. Oke. Nah, boleh saya tanggapi, Bang, ya? Silakan. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, "Wa ma khalaqnal insana illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Benar? Ya. Ketika kita ini di dunia ini sudah beribadah, tugas kita ini hanya diperintahkan untuk beribadah. Ketika semua orang sudah beribadah dengan baik, menuruti apa aja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dimusnahkan. Kemana kita akan dikembalikan? Ya tentu ke surga, karena tidak ada dosa, Bang. Oke, baik. Allah akan mengganti dengan yang baru. Dan Allah, kenapa Allah menghendaki yang demikian? Karena Allah ini ingin menunjukkan kekuasaannya, kuasanya. Baik. Anda paham di situ? Sudah? Nah, ya, mengenai yang lain tadi, Abang mengatakan bahwa kita ini
boleh berdusta dalam 3 hal. Fokus dulu ke sini dulu, Bang. Nanti dulu ke situ. Sebentar, belum selesai ini. Bentar. Di dalam Al-Quran, saya sudah pernah bilang sama Abang, di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu ati'allahu wa ati'ur rasul. Yang memerintahkan kita untuk mentaati Rasulullah SAW itu siapa? Saya tanya dulu Abang. Menurut Al-Quran adalah Allah sendiri. Nah, berarti apabila kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dengan kata lain, kita sudah membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bisa saya tanggapi? Benar tidak? Benar. Secara kaidah Islam begitu memang. Karena mentaati Muhammad itu pada dasarnya sejatinya sama dengan mentaati Allah. Ya, karena itu perintah Allah. Baik. Nah, perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perkatakanlah, ucapkanlah perkataan yang benar. Coba dicek. Benar. Nah, saya sudah paham. Apakah perkataan yang benar itu adalah berdusta? Oke. Nah, tentu saja perkataan yang benar itu adalah perkataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh. Benar. Seorang suami menurut agama Islam kan boleh kawin lagi. Dia boleh mencari istri-istri dengan harta yang dia miliki, betul? Nah, ketika seorang suami, misalnya saya tinggal di Medan, punya istri. Saya pergi berdakwah. Saya pergi syiar agama ke puncak Bogor. Di Bogor saya melihat seorang wanita cantik. Nah, saya teringat dengan ayat Al-Quran. Kamu boleh mencari istri-istri dengan harta yang kamu miliki, bukan untuk berzina. Baik? Nah, saya akan menikah di situ. Saya nikahi kamu dengan mahar 5 juta selama 3 hari. Selama 3 hari. Iya. Terus? Nah, lalu istri saya telepon. Bang, abang di situ udah nambah istri atau belum? Nah, menurut Muhammad boleh berdusta dalam hal suami istri supaya menjadi ridho. Iya. Maka saya harus bilang kepada istri saya, sayang, saya tidak menikah lagi di sini. Nah, walaupun yang saya katakan itu adalah dusta. Dan itu dibolehkan oleh Muhammad. Berdusta dalam 3 hal. Salah satunya adalah seorang suami yang berdusta kepada istrinya kalau dia kawin lagi. Nah, ini tentu saja bertentangan. Ini tentu saja bertentangan dengan Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Silakan. Oke, bentar. Anda sudah panjang lebar di sini menyatakan boleh berdusta dalam 3 hal itu. Terangkan dong, apa saja? Baik, saya akan tunjukkan apa saja yang dibolehkan berdusta dalam 3 hal. Kalau saya yang ngomong, nanti umat muslim tidak percaya. Jadi saya akan kutip saja. Bukakan aja, abang kan bisa tunjukkan data tadi. Silakan buka. Oke, mau yang hadis atau mau perkataan Ustadz? Ya, yang hadisnya aja. Baik, yang hadisnya saja. Baik, saya akan tunjukkan ya. Boleh berdusta dalam 3 hal. Ya. Alhamdulillah, insya Allah semua orang muslim sudah paham tentang itu. Baik. Saya akan tunjukkan hadisnya ya. Dalam hal seperti apakah seorang muslim boleh berdusta? Saya balikkan kamera saya. Nih. Saya tidak mengada-ngada ya. Nih. Ya, benar. Ternyata dibolehkan berbohong dalam 3 hal ini. Salah satunya suami ke istri. Jadi kalau suami kawin lagi, bilang sama istrinya, saya tidak ada kawin lagi, boleh. Oke, hadisnya ya. Baik, saya akan tunjukkan hadisnya. Kita akan tunjukkan hadisnya ya. Memang boleh berdusta kepada istri. Perhatikan. Untuk menyenangkan kebohongan, untuk menyenangkan hati seorang istri. Insya Allah. Kalau dibilang sama istri kawin lagi, itu menyenangkan atau menyakiti hatinya? Nah, makanya di situ abang salah. Saya bacakan dulu saja ya. Saya bacakan dulu. Kebohongan diperbolehkan dalam 3 hal. Laki-laki yang berbohong dalam peperangan, mendamaikan di antara orang bertikai, dan laki-laki yang berbohong kepada istrinya untuk membuatnya ridho. Oke. Nah, sekarang begini Bang. Nih, saya balikin dulu kamera saya. Saya balikin kamera saya. Nih. Misalnya nih, Ahmad Dhani. Begitu bahagianya Ahmad Dhani dikaruniai 3 putra yang ganteng-ganteng. Dia bilang sama Maya Estianti, Maya, saya nikah lagi. Itu akan menyakiti hatinya Maya. Makanya dia harus berbohong. Saya tidak kawin lagi. Walaupun nanti waktu akan mengungkap, ternyata Ahmad Dhani kawin lagi sama Mulan Jamila, temannya Maya sendiri. Makanya muncul istilah aku punya teman-teman sepermainan, teman tapi mesra. Nah, makanya saya bilang begini Bang,
kebohongan itu ujung-ujungnya pasti pahit. Karena kebohongan itu pasti tidaklah membawa kebaikan pada akhirnya. Karena namanya bohong kok. Nah, sekarang begini. Menurut Al-Quran, ternyata sedikit Pak, biar saya tutup dulu dengan ini, Pak. Biar saya tutup dengan ini. Bohong itu adalah tanda orang tidak beriman. Saya akan tunjukkan ayatnya bahwa bohong itu adalah tanda orang tidak beriman. Saya tunjukkan ayatnya ya. Di dalam Quran surat, aduh, Bang Edis. sebentar ya. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta itu adalah tanda bahwa orang tersebut tidak beriman. Perhatikan ya. Sabar ya teman-teman ya. Saya harus ini. Nih, saya tunjukkan ya. Itu tertulis di dalam Al-Quran surat An-Nahl. Izin Bang, saya boleh sambil ngerokok nggak Bang? Ya, sebenarnya nanti Anda akan di-ban sama TikTok. Oke, nggak usah berarti. Oke, An-Nahl 105 ya. An-Nahl 105 terjemahan. Saya akan kutipkan, saya balikan lagi kamera saya. Nih ya. Perhatikan, surat An-Nahl ayat 105. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Betul tidak? Benar. Nah, Muhammad mengajari bohong nggak? Oke, boleh giliran saya? Jangan keraskan hatimu, Abang. Baik, silakan. Nggak boleh saya berbicara. Silakan. Bang Edis tadi menyatakan bahwa kebohongan itu semuanya jahat atau buruk. Menurut Al-Quran, kebohongan itu tanda tidak beriman, mengada-adakan yang dusta. Kalau Bang Edis mengatakan bahwa kebohongan itu semuanya jahat, Anda salah Bang. Ada kebohongan itu yang baik. Contoh, di situ sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW mendamaikan orang yang bertikai. Nggak, jangan aja. Contoh suami istri aja, jangan jauh-jauh dulu. Oke, contoh suami istri. Kalau Abang bilang kalau berdusta kepada istri itu semuanya semuanya nggak baik, Abang salah. Contoh berdusta yang baik kepada istri. Contoh berdusta yang baik begini Bang. Seandainya, ini kita berandai-andai ya. Saya ini kan punya mertua Bang. Punya istri, punya mertua. Mertua saya ini, saya tahu Bang, dari dulu keinginan beliau ini untuk pergi umrah. Ya. Nah, sedangkan di dalam pembiayaan atau keuangan mertua saya ini, saya tahu beliau ini masih kekurangan. Ketika saya punya uang dan uang itu istri saya tahu saya dia punya uang. Nah, uang itu saya katakan kepada istri saya bahwa uang itu hilang. Ternyata uang ini saya berikan kepada mertua saya ya untuk pergi umrah. Apakah ini penyakit ini Bang? Ini penyakit namanya. Lu bagaimana Bang? Pada akhirnya ketika hal itu saya ungkapkan, kebohongan saya itu saya ungkapkan kepada istri saya, tentulah istri saya akan bangga kepada saya Bang. Iya, tetapi Bang, dengan tidak berbohong saja, itu istrimu akan bangga. Kenapa Anda harus mengatakan bahwa uangmu hilang? Ternyata dikasih mertua untuk umroh. Iya, makanya Abang jangan memandang setiap kebohongan itu jahat, buruk. Jangan begitu Bang. Bang, coba saya tanya sekarang. Uangnya kan tidak hilang. Sebentar Bang. Uangnya tidak hilang. Saya contohkan gini saja Bang. Kalaulah ada orang yang bertanya kepada saya, Muhammad Ardiansa, Anda kenal Edis? Kenal. Seandainya kan. Tapi seandainya ini, ingat seandainya rumah Abang ini berdampingan dengan rumah saya, ya. Ketika Abang di dalam rumah, ada yang mencari Abang. Untuk apa Bang mencari Bang Edis? Mau saya bunuh Edis. Apakah harus saya katakan, oh Bang Edisnya ada di dalam rumah Bang? Nggak perlu. Apa yang terjadi? Tapi nggak perlu berbohong juga. Nah, makanya saya katakan Bang Edisnya lagi nggak ada. Oh enggak, bukan seperti itu jawaban yang benar. Kalau ternyata saya ada di rumah, malah nanti saya yang dibunuh sama dia. Bang, begini, makanya saya bilang Bang, ini makanya sebentar. Boleh saya tanggapi ya? Saya tanggapi ya? Baik, saya tanggapi. Bentar, saya belum selesai. Silakan. Menurut Abang, berdusta itu bohong kan?
Nah, abang sadar tidak, Bang? Kalau abang sendiri sedang didustai, abang sadar tidak? Kalau Didustai oleh Tuhan siapa? abang itu sedang berdusta kepada abang, Tuhan abang sendiri. Berat ini saudara-saudara. Contoh, silakan. Saya tunjukkan, abang buka kejadian ya, kejadian 31 kalau nggak kejadian 31 kalau nggak salah nomor 16. Di situ kan umur manusia ditetapkan, sudah ada penetapan ini, Bang, oleh Yang Maha Kuasa. 120 tahun saja kata Tuhan abang itu. Tapi nyatanya, Bang, umur manusia, Bang, itu bukan, itu konsepnya mengenai Tuhan sebelum menjatuhkan hukuman. Bang, oke. itu berbicara bukan mengenai umur manusia ketika manusia itu harus hidup. Tapi kalaupun demikian, kalaupun tafsirnya adalah batas umur maksimal umur manusia 120, kayaknya orang udah mati semua umur 120, Bang. Jangankan 120, 100 orang udah pada mati. Tapi itu sebenarnya kalau kita baca konteksnya, itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan akan menghukum manusia dengan banjir besar. Makanya dikatakan sesungguhnya manusia menjadi salah satu dari antara kita. Bang Edis, coba Bang Maka Edis ini umurnya itu dikasih sampai batas 120 tahun saja. Bang Edis mainnya kurang jauh, Bang. Coba sekarang abang cari melalui Google atau media sosial ini umur yang terpanjang di dunia saat ini. Masih ada, Bang, 190 tahun. Tunjukkan. 90 tahun belum 120. Lu 190 tahun, Bang. Mana? 190 tahun. 190 tahun. Abang cari aja, searching di Google. Bang, kalau cuma di Google doang tidak ada akte kelahirannya, bagaimana kita mau berbicara seperti itu, Bang? Bang, gini, sebentar ya. Saya kasih tahu dulu gini. Sebenarnya ayat itu berbicara mengenai kapan Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada umat manusia, dikasih batas waktu 120 tahun. Kalaupun artinya itu adalah umur manusia pada umumnya nanti akan mencapai 120 tahun, memang kita lihat faktanya memang pada akhirnya umur manusia tidak lebih dari 120 tahun. Itu kan akan. Tapi kan bagaimana dengan Abraham? Abraham kan hidup sesudah Nuh. Umur dia lebih dari begini. Sebentar, saya kasih. Sebentar. Tidak ada kata akan di situ. Tidak ada kata baik, akan saya di tunjukkan situ. ya. Saya tunjukkan ayatnya. Oke. Baik, saya tunjukkan ayatnya, Bang ya. Di situ sudah ada makanan, Bang. 120 tahun saja. Baik, saya bacakan ayatnya ya, biar kita tidak kehilangan konteks ya. Oke. Sabar. Kita akan bacakan di dalam itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ketiga ya, Bang ya. Saya bacakan. Tapi sebelum ayat yang ketiga, kita baca dulu aja ayat yang pertama ya. Oke, silakan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak. Jadi ini ngomongin manusia yang ada pada saat itu, yang banyak itu. Iya. Silakan nanti bacakan dulu, nanti baru jelaskan. Oke. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai oleh mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Akan, Bang. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Hanya, Bang, jangan Anda pelintir. Nah, ini bisa saja berbicara. Iya, ini Bang bacaannya. Umurnya akan. Perhatikan ya, pada waktu itu ada kata akan di situ, Bang. Kenapa Abang tampilkan aja datanya, Bang? Tapi umurnya akan 120 tahun saja. Hanya 120 tahun saja. Oke, coba baca. Tidak ada kata akan. Coba baca. Hanya 120 tahun saja. Mau saya tunjukkan, Bang? Silakan tunjukkan. Baik. Saya akan tunjukkan ya. Saya balikan dulu kamera saya supaya dia tahu bahwa apa yang dia katakan salah. Oke, kelihatan, Bang? Loh, apa itu? Apa itu? Bentar ya. Aduh, Bang Edis. Nih, kelihatan ya? Lagian, Bang, kalau Anda mau mikir, Bang. Oke. Itu apa itu? Gimana? Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Oke. 120 tahun kan? Iya, akan 120 tahun saja. Kalau itu berbicara mengenai orang-orang yang hidup pada masa itu sebelum penghukuman, maksudnya akan 120 tahun saja waktunya.
maka mereka itu akan dimusnahkan oleh air bah. Tetapi kalau pengertiannya itu adalah untuk manusia nanti yang pada umumnya, toh fakta dan kenyataan umur manusia paling sudah mati umur 90-100. Kalau abang katakan tadi ada yang umur sekarang ini ada umur 190. Mana akte kelahirannya, Bang? Nah, kalau cuma ngaku-ngaku ya nenek saya juga ngaku umurnya udah 100. Tapi saya nggak percaya umurnya 100 karena saya nggak lihat akte kelahirannya. Oke ya. Nah, sekarang saya tapi kembali dulu ke tema. Jangan mengalihkan topik dulu, Bang. Ya, Bang. Saya belum selesai tadi. Tadi kan Abang kasih contoh kan mengenai berbohong. Misalnya ada seseorang mencari saya. Mana Idis katanya. Mau saya bunuh dia. Terus dia nanya. Bilang dong, Edis ada di dalam biar modar sekalian gitu. Kenapa saya harus bilang begitu? Nah, saya tidak harus tenang. Saya tidak harus berbohong untuk menyelamatkan dia. Bagaimana cara saya? Saya akan pegang ini orang yang mau melakukan pembunuhan ini. Tenang, Bang. Semua masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tenang dulu. Ada apa? Beri dia air minum. Ada apa? Dia begini begitu. Tenang, Bang. Solusi ada. Jangan main-main tumpah-tumpah darah. Emangnya ayam kita tumpah-tumpah darah. Ada solusinya. Kita ini ada aparat. Negara ini negara hukum. Saya telepon saja, Bang. Kalau di sini 911 911. Halo. Datang, Bang. Datang sampai rumah. Sekarang begini, maksud saya begini, Bang. Tidak harus berbohong untuk memecahkan satu solusi seperti kepada istri, suami kepada istri. Jadi makanya saya bilang, Bang, bohong itu kayak karena Bang sudah Islam, sudah diajarin bohong itu baik, ya akhirnya jadi begini. Tapi saya tanya dulu sama Bang, di hati nuranimu yang paling dalam, sesuai dengan Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang mengadang-adakan dusta atau kebohongan itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Setuju atau tidak? Yang mengada-adakan ya. Saya tunjukkan lagi ayatnya ya. Memang mereka ini, entah Abang ini malu lihat 13.000 orang di sini atau bagaimana. Baik. Tenang, Bang ya. Tenang, Bang. Biar saya tunjukkan lagi ayatnya, Bang ya. Biar enak kita diskusi. Baik. Mengada-adakan ya. Sesungguhnya, atau Abang lah yang baca dulu lah. Sesungguhnya? Ya. Sesungguhnya artinya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Terus dan mereka itulah orang-orang pendusta. Baik. Menurut Al-Quran, orang yang mengada-adakan perkara bohong itu tanda orang beriman atau tidak? No. Di situ mengada-adakan atau mengadakan. Berat, saudara-saudara. Tapi saya bilang beginilah, Bang Ardiansyah, begini. Sebenarnya, Bang Ardiansyah, dengar Bang. Sebenarnya begini. Sebenarnya Muhammad sendiri sudah berkata, tidaklah seorang itu dapat agama Islam, maksud saya. Agama Islam itu tidak bisa dikatakan dia Muslim kalau dia tidak percaya kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Betul? Betul. Oke. Jadi menurut agama Islam Anda harus percaya nggak kepada Yesus? Saya tidak disuruh percaya kepada Yesus. Nah, kan berat kan? Bukankah Anda harus disuruh beriman kepada nabi-nabi sebelumnya? Beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Saya tidak pernah baca itu disuruh beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Saya tidak pernah baca. Di mana itu ada? Oke, sekarang saya tanya. Menurut Al-Quran, nih saya bacakan ya. Bahwa Allah tidak membeda-bedakan, Bang, nih ya. Aduh, ya. Saya akan tunjukkan. Nih, saya tunjukkan ayatnya ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Makanya umat muslim ini, Bang, terlalu membeda-bedakan. Akhirnya apa? Terlalu pemuja Muhammad. Nih ya. Dikatakan ya, surat Al-Baqarah nomor 285. Rasul berfirman ya, dalam Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Jadi menurut Al-Quran, Bang, Abang nggak boleh membeda-bedakan nabi-nabi terdahulu atau nabi-nabi yang sebelumnya. Dikatakan, apa kata orang-orang yang beriman? Kami tidak
membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Setuju? Oke, saya balik dulu kamera saya. Berarti Anda percaya tidak dengan rasul yang sebelumnya? Ya, saya percaya. Oke, berarti Anda sekarang percaya kepada Yesus? Kalau ada di situ maksudnya, kalau ada rasul sebelumnya, sebelum Rasulullah SAW, itu saya percaya. Oke, dan Anda beriman kepada mereka? Saya tidak disuruh beriman kepada mereka, tapi saya percaya kalau Ya. rasul sebelumnya. Bang, ayatnya jelas Rasul- sekali loh. Lihat nih, saya bacakan lagi ya. Kami telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Iya, kami beriman, percaya. Nah, kalau Anda beriman kepada rasul-rasul yang sebelumnya, berarti Anda harus beriman kepada Yesus, betul? Pada Yesus. Berat ini, teman-teman. Oh, Yesus ini atau Nabi Isa yang kami bilang gitu. Oke, Anda harus beriman nggak? Sebelum kita masuk ke dalamnya, Anda beriman tidak? Nah, saya mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Rasulullah. Oke, Anda harus beriman dan Anda harus mengikuti ajarannya, betul? Oke, apa yang Yesus katakan di dalam Injil? Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apa kata Tuhan Yesus? Iblis itu adalah bapa segala dusta. Jadi yang berdusta itu adalah iblis. Nah, sekarang Bang, sekarang yang menjadi masalah, kenapa Muhammad mengajarkan dusta sementara rasul-rasul sebelumnya mengajarkan kejujuran? Makanya saya bilang, Bang, Muhammad itu tanda bahwa dia tidak beriman. Karena dia berdusta, dia mengada-ngada. Menurut Al-Quran, orang yang berdusta adalah tanda orang yang beriman, tidak beriman. Dan Muhammad mengajarkan berdusta. Makanya saya bilang, Bang, Muhammad ketika ingin meninggalnya, dia ingin menuliskan sebuah wasiat. Sesungguhnya aku ingin menuliskan sebuah wasiat kepada kalian supaya kalian tidak tersesat sepeninggalku. Nah, ternyata Bang, itu dihalang-halangi oleh para yang saya katakan para penjahat ini, tidak diluluskan. Itu akhirnya apa? Akhirnya gagal. Makanya Islam hidup di dalam kesesatan sesuai Muhammad. Maka padahal sebenarnya dia ingin membuat pengakuan bahwa saya ini adalah salah selama ini. Saya menyesal. Maka ikutilah oleh kalian, yaitu Yesus. Tapi sayang Muhammad sudah keburu meninggal duluan. Saya akan tunjukkan, Bang. Saya tunjukkan hadisnya di mana Muhammad ingin menuliskan wasiat. Ya. Aduh. Terus? Perhatikan ya. Ya. Saya akan tunjukkan. Apakah saya mengada-ngada ketika saya katakan bahwa Muhammad pernah mengatakan yang demikian itu? Baik, saya akan tuliskan ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian hadisnya. Nanti Bang Edis, nanti kalau saya kolaborasikan dengan kitabnya Abang, kita bandingkan ya. Boleh nggak Bang? Boleh, kenapa tidak boleh? Oke, boleh. Ya, ini hadisnya ya. Ini hadisnya. Ya, dikatakan begini. Nih, dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah hampir tiba dan di dalam rumah beliau ada beberapa orang, di antara mereka adalah Umar ibn Khattab. Makanya Umar ibn Khattab ini jahat, Bang. Kenapa saya katakan jahat? Dia dari awal ini sudah mau mencelakai Muhammad ini. Sebelum dia masuk Islam, dia ingin membunuh Muhammad, betul? Nah, tiba-tiba dia masuk Islam, betul? Benar. Penyusup ini. Penyusup, ya. Nah, makanya mata-mata, ya. Loh, itu kan yang kalian katakan kepada Paulus gimana? Paulus tiba-tiba masuk ke pikir yang sama, Bang. Jadi Umar bin Khattab ada di situ. Dan beberapa orang diantaranya Umar bin Khattab. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan kata yang berwarna biru ini, Bang. Berikanlah kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian wasiat agar kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dikuasai oleh sakitnya dan di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah untuk kita kitabullah. Kemudian orang-orang yang ada dalam rumah tersebut berselisih berpendapat. Sebagian di antara mereka berkata, berikan apa yang dipinta oleh Nabi SAW agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan. Sebagian lainnya mengatakan sama seperti ucapan Umar. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi
Maka beliau berkata, menyingkirlah kalian. Ubaidillah berkata, Ibnu Abbas selalu berkata, musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah penghalangan antara Rasulullah SAW dan penulisan wasiat untuk mereka disebabkan keributan dan perselisihan mereka. Sahih Muslim nomor 1637. Menurut ayat ini, Bang, hadis itu wasiat itu tidak jadi ditulis, dan itulah kesesatan umat Islam hingga sampai saat ini. Akhirnya apa? Akhirnya boleh berdusta, boleh berbohong. Padahal, Bang, Muhammad ingin membuat pengakuan. Ikutilah oleh kalian Injil, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya supaya kalian tidak sesat, Bang. Jadi ayo, Bang, mari datang kepada Yesus, terimalah dia sebagai juru selamatmu, jadikanlah dia sebagai pemimpin junjungan di dalam hatimu, supaya yang memerintah di hatimu adalah Yesus, supaya ia berdaulat di hati kita. Ya Yesus, datanglah, memerintahlah di dalam hatiku. Harus seperti itu, Bang. Anda harus, Bang, di dalam hatimu, Bang, di dalam hatimu ada Muhammad yang memerintah, betul? Ada Muhammad yang memerintah, betul. Nah, makanya, Bang, ganti Muhammad, copot pangkatnya, dicopot. Sana, pecat dia, ganti dengan Tuhan Yesus. Itu, Bang. Iya, jalan. Jalan. Nah, ketika abang mengatakan bahwa itu berdusta, Anda salah di situ, Bang. Jadi bagaimana dengan pernyataan Yesus? Ya, dengan pernyataan Yohanes sendiri. Kata Yesus di Yohanes 5 nomor 37, dia sebagai seorang utusan. Kemudian kata Yesus lagi, suaranya ketika dia dibaptis, ya, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Coba satu-satu, Bang, yang mana dulu? Oke, saya mau konfirmasi. Tadi saya sudah bilang, ya. Suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Di satu sisi lain, ya, Anda kan menyatakan bahwa Yesus ini telah hadir, menampakkan diri. Jadi yang mana yang benar, Bang? Berarti ada dusta di situ. Ketika Yesus kan Tuhan, ya kan? Bang Edis. Ya, silakan bicara dulu, Bang. Bicara dulu. Yesus kan Tuhan. Ketika dia menyampaikan hal demikian, suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Itu kan pernyataan Tuhan, kan? Ketika Tuhan ini hadir ke dunia, menampakkan diri, berarti Tuhan ini sudah berbohong. Perkataan Tuhan ini sudah tidak bisa dipegang. Di satu sisi dia menyatakan bahwa manusia tidak akan pernah bisa melihat Tuhan, dan ternyata Tuhan bisa dilihat pada akhirnya. Apakah ini tidak kontradiktif, gitu, Bang? Pernyataan Tuhan ini tidak konsisten. Lanjut dulu, Bang, Benar nggak? Ada nggak yang salah di situ, Bang? Saya barusan dari kamar mandi, Bang. Sudah 3 jam saya berceramah. Sebentar. Ya, lupa nih. Bang, ada nggak ustadz yang di sela-sela ceramahnya numpang ke kamar mandi? Ada nggak pastor yang di sela-sela ceramahnya numpang ke kamar mandi? Cuman saya yang khotbah sambil diselangi izin kamar mandi karena saking lamanya. Baik, saya akan jawab pertanyaan Anda. Itu ada di dalam. Saya tadi kamar mandi, Bang. Sorry ya. Nih, itu ada di dalam. Nih, sebentar. Dimana? Saya lupa juga itu di mana. Baik, saya akan bantu. Itu ada di dalam Yohanes pasal yang kelima, ya. Pasal yang kelima ayat 37. Tapi sebelum ke 37, kita mulai itu dari ayat yang ke 31. Baik. Ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita mulai dari 31, ya. Silakan. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, ini kata Tuhan Yesus, maka kesaksian itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. 36, sebelum ke 37. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapakku supaya aku melaksanakannya.
pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang mengutus aku. Pertanyaan abang tadi begini. Lihat nih. Yesus berbicara kepada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa mereka tidak pernah mendengar dan melihat Bapa di sorga. Bapa di sorga itu Tuhan. Tetapi Yesus kan Tuhan. Nah, Tuhan dilihat dan suaranya didengar. Makanya saya bilang, Bang, saya sudah menjelaskan berkali-kali, Bang. Kata Tuhan itu, kata Tuhan yang dirujuk kepada Yesus dengan kata Tuhan yang dirujuk kepada Bapa itu memang berbeda. Sama di dalam bahasa Inggrisnya, Bang, kata Tuhan di sini adalah Lord. Lord, Yesus sebagai Lord, Bapa juga sebagai Lord. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti, Bang. Kalau abang nonton film-film kerajaan zaman dulu, ketika seorang datang menghadap raja, dia pasti begini, daulat Gusti, kata dia. Siap Gusti, saya siap daulat menerima perintah Gusti. Dia panggil rajanya itu sebagai Gusti. Tapi yang di langit sana dia panggil juga sebagai Gusti. Jadi Gusti yang ditujukan kepada Yesus dengan Gusti yang ditujukan kepada Bapa memang beda. Makanya di sini ada kesalahpahaman, Bang. Tuhan yang dimaksud di sini, kamu tidak pernah mendengar suaranya, ini merujuk kepada Bapa di sorga. Bahwa orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tidak pernah mendengar suara dari Bapa di sorga. Tetapi Yesus juga sebagai Tuhan didengar oleh mereka, tapi Tuhan di sini merujuk kepada Yesus. Makanya di dalam Al-Qur'an kata Tuhan itu sebentar, Bang. Ini sampai saya tutup baru Anda tanggapi. Kata Tuhan ini di dalam Al-Qur'an, kata yang sepadan dengan ini adalah Rabb. Sekarang saya mau tanya jujur sama Bang. Kata Rabb itu bisa ditujukan kepada manusia nggak di dalam Al-Qur'an? Bisa. Secara kaidah bahasa, Rabb itu artinya adalah sebentar, Bang, nanti gantian, Bang. Tenang saja, gantian. Apalagi saya udah kamar mandi, kita tembusin terus sampai jam 12 malam. Saya biasanya berhenti karena saya gara-gara mau kamar mandi doang, Bang. Saya tutup acara saya. Nih, dengarkan. Pertanyaan saya kepada Anda. Secara kaidah bahasa, kata Rabb ini bisa ditujukan kepada seorang manusia. Coba sebutkan hal-hal atau kriteria yang harus dipenuhi sehingga seseorang itu dipanggil Rabb. Oke. Orang itu bisa dipanggil Rabb ketika dia seorang pemimpin. Atau yang memiliki, terus yang mengatur. Terus. Oke. Ya. Apakah Muhammad sebagai pemimpin umat? Pemimpin umat Islam, Muslim, benar. Oke. Apakah Muhammad adalah orang yang mengatur umat? Mengatur umat dalam beribadah, benar. Oke. Berarti secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Rabb-nya umat Muslim, betul? Secara kaidah Rabb-nya umat Muslim. Oke. Allah juga Rabb-nya umat Muslim, betul? Allah juga Rabb-nya umat Muslim, betul? Rabbul Alamin. Kalau ya. Allah berbeda. Apakah dia Rabb-nya umat Muslim juga Allah itu? Apakah Allah pemimpinnya umat Muslim? Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Bang, saya gak tanya alam, saya tanya umat. Hubungannya dengan umat. Apakah Allah itu juga adalah pemimpinnya umat Islam? Pemimpinnya umat Islam. Ya. Apakah Allah juga pengaturnya umat Islam dan supaya Allah diatur, supaya umat Muslim itu diatur oleh Allah? Ya, melalui Rasulullah SAW. Nah, makanya saya bilang, Bang, ada dua Rabb. Kalian itu punya dua Rabb sesungguhnya, tetapi Rabb yang ditujukan kepada Muhammad, ketika Anda katakan Rabb, yang mana dulu ini? Apakah Muhammad, apakah Allah? Nah, sama seperti itu, Bang. Jadi kalau kita benar-benar ingin memahami Quran dan ingin memahami Bible dengan sungguh-sungguh, kita harus mengerti mereka ini pakai bahasa apa. Saya cuma mau bilang ini kepada orang Kristen juga, ya. Tidak pernah ini, tolong nanti kalau kalian potong terserah. Kalian kan senangnya motong-motong saya. Perhatikan. Silakan kalian potong. Nanti dipotong. Perhatikan. Sekali lagi. Tidak pernah Yesus dipanggil Tuhan oleh para murid-muridnya. Karena apa? Karena tidak ada. Sebentar. Karena tidak ada murid-murid itu yang berbahasa Indonesia. Loh, terus? Apakah murid-murid berbahasa Indonesia? Terus? Tidak. Murid-murid itu berbahasa Aramaik. Lalu dengan kata apa? Dengan sapaan apa?
Sebentar Bang. Dengan sapaan apa Yesus dipanggil oleh murid-murid? Dengan kata-kata Maran Yeshua. Maran. Seandainya murid-murid itu berbahasa Jawa, seandainya nih murid-murid berbahasa Jawa, maka murid-murid akan memanggil Yesus dengan panggilan Gusti. Iya. Doro Gusti dong. Iya, tetapi Bapa di surga juga dipanggil Gusti, sama-sama dipanggil Tuhan. Cuman yang jadi masalah, orang-orang tidak bisa membedakan mana Tuhan Yesus, mana Tuhan Bapa di surga. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan juga, dia Gusti juga yang datang daripada Bapa di surga. Makanya kata Tuhan Yesus, aku datang dan keluar dari Bapa di surga. Jadi Yesus itu bukan Tuhan yang lain, bukan Gusti yang lain. Dia itu adalah pengejawantahan dari Gusti Bapa di surga. Jadi menyembah Yesus itu bukan menyembah yang lain. Jadi berbakti, menjadikan Yesus berdaulat di hati kita, sesungguhnya itu adalah kehendak Bapa itu sendiri. Ketika Yesus memerintah di hati seseorang, di detik yang sama, Bang, kekristenan itu Bang bukan berbicara mengenai politisme, tidak Bang. Kekristenan itu bagaimana Tuhan yang satu itu mengejawantahkan dirinya kepada umat manusia dengan perantara anak-anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Makanya saya bilang Bang, wahai saudara-saudaraku orang Islam, mari datang dan terimalah Yesus sebagai Tuhan kalian. Jangan kalian jadikan Muhammad sebagai Tuhan kalian, Bang. Kalian jangan jadikan Muhammad sebagai Robmu. Jadikanlah Yesus sebagai Robmu. Udah. Itu. Selesai. Silakan. Udah. Nah, silakan. Saya tidak menanyakan hal yang demikian, Bang. Yang saya tanyakan, ketika Tuhan ini berkata, suaranya tidak bisa kamu dengar, ya. Bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa. Kamu tidak mendengar suaranya. Bukan kamu tidak bisa mendengar suaranya. Oke, kamu tidak bisa mendengar suaranya. Bukan tidak bisa mendengar. Bang, kamu tidak mendengar suaranya. Saya bacakan lagi nih. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini perkataan Yesus kepada orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi tentang Bapa di sorga. Bahwa mereka tidak pernah mendengar suara Bapa di sorga. Tidak pernah mendengar suara di sini, bisa saja maknanya suaranya langsung tidak bisa didengar, ataupun pengajarannya tidak bisa. Itu maknanya bisa seperti itu, bisa dua makna. Bisa maksudnya suara secara visual audible tidak pernah didengar, ataupun pengajaran daripada Bapa di surga tidak diterima oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Oke, ya. Nah, oke, bisa saya terima penjelasannya Abang di sini. Memang ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita baru saja menyaksikan sebuah diskusi yang sangat menarik dan membuka wawasan kita teman-teman sekalian ya, antara Edis TV dan saudara kita dari agama Islam. Kita telah mendengar ya bagaimana pandangan tentang berdusta dalam ajaran Islam dijelaskan oleh saudara Islam ini ya, dan bagaimana Edis TV memberikan tanggapan yang berdasarkan pada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri ya. Sungguh luar biasa saudaraku ya, bagaimana jawaban Edis TV yang begitu sederhana namun mendalam teman-teman sekalian ya. Kita diingatkan ya bahwa kebohongan cepat atau lambat akan terungkap dan membawa akibat yang pahit teman-teman sekalian. Edis TV juga berbagi sedikit tentang ajaran kasih dan kejujuran dari Yesus Kristus ya. Edis TV mengajak saudara muslim ini untuk mengenali Yesus Kristus, karena hanya di dalam Yesus Kristus terdapat kebenaran sejati ya. Mari teman-teman kita doakan saudara muslim ini ya, agar tergerak hatinya untuk mempelajari Alkitab lebih dalam ya, sehingga dia dapat memahami kebenaran yang sesungguhnya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ya. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.